Selamat sore bagi kita semua. Kita bertemu kembali pada siang hari ini menjelang sore untuk materi mata kuliah penulisan karya ilmiah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis artikel jurnal. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan yang ke-14, ke-14 ya, ke-14 supaya kita nanti bisa memahami apa yang kita persiapkan dalam rangka menulis artikel jurnal. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siang ini kami boleh bertemu kembali dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah. Berkatilah kami sejak awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh mengetahui dan memperoleh pengetahuan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan belajar soal artikel jurnal, bagaimana kita menulis artikel di jurnal. Nah, hari ini kita belum masuk ya, ini yang belum hadir ini Harinuan, Sirio ya belum hadir ya. Ada 2 orang lagi. Saya lihat dulu yang belum masuk hari ini ialah Ferdinand sudah masuk. Ferdinand sudah ya, sudah masuk Ferdinand. Berarti yang Harinuan ya, Harinuan sama Sirio belum masuk. Oke, kita lanjutkan saja. Saya akan sebentar. Oke, saya akan sharing bagi kita cara menulis artikel jurnal. Oke. Sudah kelihatan ya materinya? Sudah kelihatan semua? Sudah Pak, sudah. Sudah, baik. Kita akan melihat bagaimana cara menulis artikel di jurnal nanti. Nah, jurnal itu adalah jurnal yang diterbitkan oleh berbagai fakultas atau universitas. Jurnal itu biasanya dikelola oleh kampus. Nah, setiap kampus itu punya jurnal. Misalnya kita STT punya jurnal Tabernakel. Walau jurnal Tabernakel sekarang itu belum dikelola secara OJS. Kita sudah mendaftar diri di OJS. Nanti ke depan kita harapkan mahasiswa juga bisa menulis di OJS kita, online journal system di STT Abdus Medan. Itu nanti online journal system itu merupakan jurnal teologi dan pendidikan agama Kristen, sehingga kita nanti bisa menulis artikel kita di sana. Nah, jadi minggu yang lalu bahkan hampir 1 bulan kita membahas soal tata cara menulis skripsi. Nah, sekarang kita mencoba belajar bagaimana cara menulis artikel di jurnal. Akan berbeda jurnal dan berbeda skripsi. Ya. Nah, menulis artikel di jurnal ada beberapa hal yang akan kita siapkan, substansi artikel. Yaitu yang pertama itu ialah apa itu judul artikel. Nah, jadi judul artikel itu yang menjadi bagian pertama yang harus kita siapkan. Lalu kedua nanti ialah abstrak. Baru nanti setelah abstrak, baru pendahuluan. Baru setelah itu metode atau metodologi penelitian. Lalu berikutnya ialah hasil dan pembahasan. Dan kelima ialah instrumen pendukung. Dan 6 simpulan. Jadi ini semua adalah merupakan substansi dari artikel. Nah, ini
substansi dari artikel. Jadi saya ulangi bahwa substansi dari artikel dari yang pertama itu judul artikel, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian yang berikutnya metode atau metodologi penelitian, baru hasil penelitian, baru instrumen pendukung, dan simpulan. Ini yang akan kita kerjakan dalam rangka menulis sebuah artikel di jurnal-jurnal. Jadi dia beda dengan skripsi. Kemarin skripsi kita sudah bahas, itu kan ada bagian awal, kemudian ada isi, yaitu pendahuluan bab 1, 2, 3, 4, 5, lalu habis itu bagian akhir. Itu skripsi. Nah, sementara di bagian substansi artikel, tidak seperti itu bagannya. Bagan dari sebuah artikel ialah seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal yang harus kita siapkan dalam rangka menulis artikel. Ya, 7 ya. Nah, baik. Kita akan melihat satu persatu dari ketujuh substansi artikel ini. Yang pertama, judul artikel. Nah, judul artikel dan penulis, judul artikel dan penulis, judul artikel sebaiknya mengandung atau diawali dengan subjek atau highlight penelitian dengan ringkas. Jadi judul itu haruslah diawali dengan subjek atau highlight, atau apa namanya highlight itu kayak poin utama dari penelitian dengan ringkas. Jadi dengan membaca judul kita, orang sudah tahu apa yang akan dibahas nanti di dalam. Nah, kemudian dalam judul itu hindari singkatan atau rumus. Jangan ada singkatan dalam judul, apalagi dengan rumus. Tidak boleh. Lalu biasanya tidak mengandung kata kerja. Judul itu tidak mengandung kata kerja. Serta mudah dipahami. Jadi judul itu mudah dipahami. Tidak mengandung kata kerja. Lalu judul itu mengandung kata kunci untuk mempermudahkan sistem penelusuran. Jadi mengandung kata kunci. Judul itu mengandung kata kunci yang mudah sistem penelusuran. Lalu penulis dan afiliasi terdiri dari minimal satu nama, minimal misalnya ini nama pertama, first name, kemudian last name. Itu saja nama penulis. Kemudian tidak mencantumkan gelar dan jabatan. Jadi kalau kalian nanti menulis artikel, tidak perlu menulis nama, gelar, dan jabatan. Misalnya katakanlah Poltak, Siburian, MPDK misalnya, atau PhD, tidak usah. Nama itu hanya nama awal dan nama akhir, first name dan last name. Nah, itulah dalam judul artikel. Ini harus diperhatikan. Nah, dengan judul ini sudah kita penuhi syarat ini, nanti ketika kita mengirim artikel kita ke sebuah jurnal, orang langsung tertarik melihat judul artikel kita. Itu yang pertama, bagian yang pertama, judul artikel dan penulis. Jadi penulis tidak perlu pakai gelar, jabatan, tidak perlu. Tapi hanya nama pertama dan nama terakhir. Nah, itulah untuk judul artikel. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, abstrak. Apa itu abstrak? Ini. Abstrak adalah ini sebuah
bagian yang di awal dari sebuah artikel kita yang menjadi saripati dari tulisan kita. Jadi dia kalau misalnya memeras santan, paling pertama itu kan saripati, intinya. Nah, makanya abstrak itu ditulis pendek, sekitar 200 sampai 300 kata. Tidak boleh lebih. Kemudian tidak ada di sini rujukan, tidak pakai catatan kaki. Tidak ada referensi di situ. Kemudian abstrak ditulis dengan bahasa Indonesia dan Inggris agar jangkauan pembaca akan lebih luas. Jika artikel itu bahasa Indonesia, maka abstraknya bahasa Inggris. Jika artikel itu berbahasa Inggris, boleh abstraknya dalam bahasa Inggris saja atau buat bahasa Indonesia. Nah itu. Jadi kalau artikel itu dalam bahasa Inggris, abstraknya dalam bahasa Inggris semuanya nggak apa-apa. Karena orang luar suka bahasa Inggris kan. Tapi kalau artikel kita bahasa Indonesia, harus kita buat abstraknya dalam bahasa Inggris. Yang 200 kata tadi, yang ini. Yang 200 kata itu harus dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian abstrak itu terdiri dari mana? Apa isi dari abstrak itu? Abstrak itu terdiri dari apa? Latar belakang singkat. Satu kalimat saja. Atau boleh tidak ada latar belakangnya. Kemudian tujuan penelitian. Itu bagian yang kedua dari abstrak itu. Baru bagian yang ketiga ialah metode penelitian. Ini ringkas. Tidak usah panjang-panjang. Lalu kemudian hasil utama temuan termasuk fakta-fakta baru. Lalu yang terakhir ialah simpulan utama dan keberartiannya atau implikasinya. Inilah isi dari abstrak itu. Atau secara ringkasnya sebenarnya, kalau mau diringkas, abstrak itu terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama itu berbicara what, why, and purpose. Apa, itu latar belakang. Why, mengapa. Purpose, tujuan penelitian. Kan ini tujuan penelitian kan? Itu paragraf pertama. Paragraf kedua ialah how and method. Bagaimana dan metodologinya. Ini masuk ke sini. Jadi bagaimana masalah di atas kita selesaikan dan apa metodologinya. Itu alinea kedua. Lalu alinea ketiga ialah result, yaitu hasil utama atau termasuk fakta-fakta baru tadi dan simpulan. Inilah bagian dari sebuah abstrak. Jadi kalau menulis abstrak kalian nanti ini aja isinya. Itu bagian yang kedua dari susunan artikel. Lalu masuklah kita ke pendahuluan artikel itu. Jadi pertama tadi kita buat judulnya, judul artikel itu, lalu kita tulis abstraknya, lalu masuklah kita ke pendahuluan artikel itu. Apa pendahuluan? Isinya pendahuluan itu yang akan kita tulis dalam pendahuluan. Yang pertama yang kita tulis nanti dalam pendahuluan ialah latar belakang. Mengapa kita membuat penelitian ini? Apa latar belakangnya? Nah, tapi usahakan maksimum 1 paragraf. Latar belakang ini 1 paragraf aja, jangan panjang-panjang. 1 paragraf latar belakang. Lalu kedua yang akan kita muat di dalam pendahuluan ialah state of the art. State of the art itu kajian singkat literatur. Artinya state of the art itu ialah kajian teori. Dasar kita melakukan penelitian itu apa? Ada teori yang mau kita kembangkan atau kita pakai. Sehingga kajian singkat dalam literatur itu membuat pembaca nanti tertarik untuk menerima artikel kita. Nah itu yang disebut dengan
state of the art. Nah, tipsnya ialah 1 hingga 2 paragraf saja. Jangan panjang juga ini, 1 sampai 2 paragraf saja. Nah, lalu bagian yang ketiga dari pendahuluan ialah pustaka acuan. Pustaka acuan di bagian dari state of the art tadi. Jadi buku-buku apa yang kita gunakan? Teori-teori siapa yang mau kita gunakan? Itu state of the art. Kemudian kita mau lihat bahwa kita telah melakukan pemutakhiran dari sebuah penelitian. Jadi ada orang yang meneliti, lalu kita buat penelitian baru, sehingga penelitian kita itu adalah terbaru dari penelitian orang lain. Jadi state of the art itu merujuk pada penelitian sebelumnya, baru relevan dan asli. Ini bagian yang ketiga dari pendahuluan. Baru bagian yang keempat ialah gap analysis. Ini gap analysis ya pertanyaan penelitian. Ada kesenjangan, das sollen dan das sein. Jadi ada jurang, lalu karena ada jurang lalu kita bertanya. Itu namanya gap analysis. Atau pertanyaan kesenjangan atau kebaruan atau novelty berdasarkan state of the art tadi. Nah, itu berarti kita harus membuat keunikan, apa keunikan dan kebaruan riset yang kita lakukan dibanding riset-riset sebelumnya. Itu bagian yang keempat dalam pendahuluan. Lalu bagian yang terakhir dalam pendahuluan ialah tujuan penelitian. Itu akan kita muat di dalam pendahuluan. Inilah isi dari pendahuluan dalam artikel. Ada latar belakang, state of the art, pustaka acuan, gap analysis, dan tujuan penelitian. Nah, jadi kalau kita buat paragrafnya, ini 1 paragraf, ini 2 paragraf, berarti 3. Ini katakanlah 1 paragraf, 4, ini 1 paragraf, 5, baru ini 1 paragraf, 6. Jadi pendahuluan ini cukup hanya 6 paragraf. Jangan lama, jangan banyak-banyak maksudnya. Itu pendahuluan. Karena kalau kita total semua halaman jurnal atau artikel di jurnal itu maksimal 15 halaman. Itu sudah kebanyakan. Tapi kalau skripsi kan bisa 100, 150. Tapi kalau artikel itu hanya 15, 10 sampai 15 halaman. Nah itu. Lalu masuklah kita kepada hasil dan pembahasan. Setelah tadi kita tulis pertama judul artikel, lalu kita tulis abstrak, baru kita menulis pendahuluan, setelah itu baru kita masuk pada hasil pembahasan. Nah, di hasil pembahasan ini, disinilah kita menunjukkan bahwa kita telah melakukan penelitian. Lalu kita buktikanlah hasil-hasil penelitian kita. Kita bahas itu penelitian kita, lalu kita tunjukkan hasil penelitian kita. Apa isi hasil dari penelitian itu? Isi hasil dari penelitian itu adalah ini, what? Apakah data yang disajikan telah diolah, bukan data mentah, dituangkan dalam bentuk tabel atau gambar, serta diberi keterangan yang mudah dipahami. Jadi kita menjawab what. Kita jawablah what itu apa. Dalam analisa kita, pembahasan kita, lalu nanti hasil. Lalu yang kita bahas nanti di hasil ini adalah why. Mengapa? Pada bagian pembahasan terlihat adanya kaitan antara hasil yang diperoleh dan konsep dasar atau hipotesis. Di awal tadi kita katakan begini, lalu di akhir begini. Berarti ada why. Mengapa? Mengapa terjadi perbedaan tadi? Itu gap analisis tadi. Mengapa terjadi perbedaan itu? Dibahaslah itu di bagian yang hasil dan pembahasan ini. Lalu setelah itu baru kita apa lagi? What else? Apakah ada kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian orang lain? Apakah sesuai dengan hasil penelitian kita ini sesuai dengan penelitian orang lain atau bertentangan dengan penelitian orang lain? Maka di situ kita harus analisa. Kita harus memberikan bahasan di sana. Kemudian bagian yang keempat,
disarankan dituliskan tentang implikasi hasil penelitian. Apa implikasi penelitian itu yang kita lakukan? Baik itu kepada, kalau kita misalnya PAK ya, pendidikan agama Kristen, apa manfaat artikel kita ini, penelitian kita ini kepada pendidikan agama Kristen. Jadi harus ada implikasinya, baik itu secara teoritis maupun secara penyerapan. Apakah kita menemukan teori baru secara pendidikan agama Kristen, atau penyerapan baru dalam rangka mengajarkan pendidikan agama Kristen. Itu 4 bagian dalam hasil. What, why, what else, dan kemudian implikasi dari hasil penelitian itu. Inilah hasil dari pembahasan. Kalau kita sudah sampai pada hasil pembahasan, berarti artikel kita sudah mulai selesai. Kita dari pertama ada judul, abstrak, pendahuluan, hasil dan pembahasan. Lalu yang berikutnya ialah simpulan. Nah, simpulan ini harus kita ingat, simpulan tidak sama dengan kesimpulan, ringkasan, summary, bukan itu. Tapi kesimpulan itu adalah jawaban ringkas atau pendek, lugas, tapi tidak normatif. Tapi dia menunjukkan hasil riset kita secara detail, tapi tidak panjang, tapi menjawabnya dengan sepanjang mungkin, seringkas, sepanjang perlu, seringkas mungkin, ya, sepanjang perlu, seringkas mungkin. Nah, jadi isi simpulan itu apa? Apakah simpulan dituliskan secara singkat, hanya menjawab tujuan atau hipotesis penelitian dalam artikel ini? Nah, jadi apa kesimpulan dari sebuah penelitian kita itu? Tapi secara ringkas, singkat, hanya untuk menjawab tujuan atau hipotesis penelitian dalam artikel ini. Yang kedua, apa kesimpulan dituliskan secara kritis, cermat, logis, dan jujur berdasarkan fakta yang diperoleh. Baru simpulan itu biasanya dituliskan dalam satu paragraf, jangan panjang. Artinya hindari simpulan itu seperti ringkasan, bukan. Simpulan itu bukan panjang, dia ringkas. Satu paragraf saja cukup. Nah, kemudian jika ada saran, maka saran itu harus berkaitan dengan pelaksanaan hasil penelitian. Bagaimana penelitian dia yang dia lakukan, yang kita lakukan. Apakah perlu dilanjutkan atau dimodifikasi atau hal-hal lain yang perlu ditambahkan dalam penelitian kita. Itulah saran. Sehingga orang lain yang akan menulis penelitian kita mengetahui hal-hal kurang yang ada dalam penelitian kita, lalu ditindaklanjuti oleh orang lain yang akan meneliti nantinya. Itu yang perlu disebut saran. Baru kemudian tuliskan saran jika ada dalam satu paragraf saja. Setelah simpulan. Jadi simpulan itu ada simpulan yang pertama tadi satu paragraf, baru saran satu paragraf. Jadi dia hanya dua paragraf, simpulan dan saran. Jadi simpulan, saran. Nah, itu yang bagian yang simpulan tadi. Nah, kemudian judul subbab simpulan tidak boleh simpulan dan saran. Atau tidak boleh penutup. Tetapi cukup simpulan saja. Jadi bagian yang terakhir ini jangan nanti dibuat penutup. Kalau menulis artikel jangan buat penutup, atau jangan buat juga simpulan dan saran, nggak boleh. Cukuplah hanya kalimat simpulan saja. Atau kesimpulan. Atau dalam bahasa Inggris conclusion. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita ingat dalam menyusun atau menulis artikel dalam sebuah jurnal. Baru tentu yang terakhir adalah referensi. Nah, referensi itu kita akan lihat apakah referensinya menggunakan apa,
atau menggunakan turabian atau menggunakan model penelitian lain, penulisan lain. Itu harus kita lihat dari sebuah jurnal yang akan kita kirimkan artikel kita itu, lihatlah apakah dia menggunakan apa, American Psychology administrasi ya apa, baru atau turabian. Turabian itu kalau apa itu catatan perut biasanya disebut catatan perut. Kalau turabian itu biasanya disebut dengan catatan kaki. Nah itu. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian apakah membuat artikel kita itu memuat artikel bahasan-bahasan terakhir. Jangan menggunakan buku-buku yang lama yang sudah puluhan tahun. Kalau dalam artikel jangan gunakan. Menggunakan buku-buku terdahulu atau lama sekali biasanya orang tidak tertarik lagi. Tapi gunakanlah buku-buku 5 tahun belakangan ini. Atau lebih baik gunakan sumbernya artikel dari jurnal-jurnal. Itu akan tinggi nilainya. Karena artikel itu biasanya lebih mutakhir. Sehingga yang diperlukan sebuah artikel ialah kemutakhiran dari sebuah data. Mutakhirkah referensi kita atau tidak? Kalau masih kita gunakan buku-buku lama tentang pendidikan agama Kristen misalnya, yang ditulis oleh Robert Bolke, orang sudah tertawa. Itu tahun-tahun 70-an misalnya. Tapi carilah buku-buku yang ditulis oleh para penulis tahun 2000-an misalnya. Atau yang terbaru 2016, 2018, 2020 misalnya, kalau ada buku-buku baru. Atau artikel-artikel baru. Kemudian alat kita, tools. Apa yang kita gunakan dalam menulis artikel? Apakah Mendeley, atau EndNote, atau Zotero? Ini aplikasi ini, Mendeley, EndNote, dan Zotero. Kalau kita menggunakan menulis dengan manual seperti tulisan kita biasanya orang itu tidak mau terima. Tapi kalau kita gunakan dengan Mendeley atau EndNote atau aplikasi Zotero, maka mereka senang. Ini menulis dalam artikel jurnal. Nah, dengan demikian ketika kita memahami ini, maka kita yakin nanti ketika kalian mensubmit atau memasukkan artikel kalian ke jurnal, maka jurnal itu, baik itu editor in chief ataupun editor section, baik reviewer akan menerima makalah kita atau paper kita, artikel kita. Nah, demikianlah saya sampaikan kepada kita beberapa cara menulis artikel jurnal. Semoga ini berkenan. Ya, baik. Ada yang bertanya tentang ini sebelum kita tutup? Silakan. Ada yang bertanya? Apakah jelas atau sama sekali tidak jelas? Bagaimana cara menulis artikel di jurnal? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sampai di sinilah perkuliahan kita. Minggu depan kita akan masuk bagaimana cara menulis makalah. Atau proposal. Proposal lah. Menulis proposal skripsi. Bagaimana cara kita menulis proposal skripsi. Nanti tentukan sebelum menulis skripsi, kalian akan menulis proposal. Nah, proposal itu bagaimana? Kita akan bahas itu minggu depan. Ya, kita akan bahas minggu depan bagaimana cara menulis proposal. Hari ini kita sedang membahas bagaimana cara menulis artikel. Lalu kalau kalian misalnya menulis artikel mau dimasukkan ke jurnal, kalian sudah tahu caranya. Nanti materinya akan saya kirim supaya kalian bisa lebih paham bagaimana cara menyusun artikel jurnal. Dan minggu depan kita akan belajar bagaimana cara membuat atau mempersiapkan
proposal skripsi. Dan itu proposal itu nanti akan menjadi bagian dari bab 1 dari sebuah skripsi. Baik, kalau tidak ada sampai di sini kita bertemu. Salam buat keluarga, tetap jaga kesehatan, dan salam hangat buat semua keluarga yang ada di rumah. Baik, kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sore ini kami boleh belajar tentang tata cara menulis artikel jurnal. Kiranya Tuhan memberkati kami semakin memahami bagaimana kami mempersiapkan diri untuk menulis artikel di sebuah jurnal. Berkati orang tua kami sehingga mereka sehat panjang umur, diberkati usaha mereka sehingga mereka dapat memuliakan kami dengan baik. Berkati Sivitas Akademika ST Dosen Medan, dosen dan pegawai, dan seluruh mahasiswa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sore. Horas Yahobu menjujua. Ahoy. Horas Pak. Sore, Pak. Horas Pak. Horas Pak.